Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini yang ditunggu-tunggu Anda semua. Jadi hari ini kita akan mereview Plangsaw elektrik Ronic dengan ukuran blade di 165 mili. Menurut saya Plangsaw seperti ini sangat praktis digunakan. Misalnya kita akan membelah multiplex, media-media yang lebar, PVC board, multiplex, ya, block board, ya, atau papan-papan yang lebar-lebar, papan-papan olahan gitu ya. Ini cocok banget karena Plangsaw seperti ini sudah ada dilengkapi dengan track saw. Ini dalam satu paket, jadi 4350 untuk tipenya. Dalam paketnya Plangsaw ini juga udah tinggal pakai guys ya. Lengkap, sudah dilengkapi juga dengan track saw seperti di atas saya ini. Nanti kita akan lihat lebih detail. Juga ada sambungannya, kita udah dapat karena ini terdiri dari dua bagian. Kita mendapatkan klem. Nah, klemnya kayak gini guys, halus banget ya. Ini fungsinya klem ini juga untuk menjepit antara track saw dan media yang akan kita belah, kita potong. Jadi track saw-nya seperti ini ya, sangat solid, terbuat dari aluminium, rapi loh. Ya, sambungan-sambungannya ini juga rapet ya, jadi nanti akan smooth ya untuk gerakannya. Dan mudah-mudahan ke depan Ronic juga menjual untuk track saw-nya aja untuk menyambung, karena panjang ini totalnya hanya 2 meter, sementara panjang dari multiplex itu kan di 244 ya, 240, 244 atau PVC board, sehingga ini kurang nih, baru 2 meter. Ini bagian bawahnya, ini ada karetnya, sehingga nanti tidak licin pada saat menempel pada media yang akan kita potong. Dan ini sambungannya ya, 1 meter ke bawah dan 1 meter ke atas. Anda bisa lihat ini guys. Oke guys, seperti apa performanya? Kita akan langsung uji Plangsaw 165 mili. Produk dari Ronic. Jos. Guys, jadi seperti ini Plangsaw-nya. Bagian atas adalah lock, ya, pengunci pada saat kita akan membuka mata pisau. Sudah dilengkapi dengan kunci L ya, untuk membuka covernya. Jadi kita kalau mengganti mata pisau kita harus buka cover terlebih dahulu. Untuk bevel cut ada di bagian depan dan bagian belakang. Jadi kita bisa kendorkan. Dilapis plastik ini guys, jadi nggak sakit di tangan. Dan ini sangat lancar ya. Ini posisi 0. Anda nggak usah khawatir. Ini di bagian bawah ada pengaturan kalibrasi. 1, 2, 3. Untuk posisi 0 derajat ya, maupun 45 derajat. Jadi sudah lengkap. Kemudian ini ada knob ya. Ini untuk pengaturan kedalaman pemotongan. Kalau ini maksimalnya di 55 mili atau 5,5 cm. Seperti itu guys ya. Nah, jika kita misalnya akan melakukan pemotongan multiplex 18 mili ya, atau misalnya papan 3 cm ya, ya kita tinggal atur saja, udah kendorkan. Nah, di sini ada tulisan sentimeternya ya, keterangan. Misalnya multiplex 18 mili ya, kita cukuplah misalnya kita lebihin ya 22 mili. Sehingga dia akan stop seperti ini. Dan ini sangat smooth gerakannya. Ini adalah locknya ya. Artinya pada saat kita tidak menekan ke atas, tidak mendorong ke atas, Plangsaw ini nggak akan bisa turun. Ya, jadi ngunci seperti ini. Kita harus tekan dulu, kemudian kita bisa menekan trigger. Di bagian atas base plate ini, 1, 2, ini knob untuk mengatur spelling ya, atau kerenggangan antara base plate dari Plangsaw ke track saw. Jadi kita bisa kendorkan begini. Ini kan oblak ini ya. Nah, kita bisa atur, kita tekan dulu ke belakang, kemudian kita bisa kencangkan. Sehingga akan menghasilkan pemotongan yang presisi. Kemudian di sisi yang belakang juga geser knob ini, dan kita bisa kencangkan. Nah, sehingga ini lebih presisi lagi ya, nggak ada oblak-oblaknya. Tapi memang keunggulan Plangsaw dibandingkan circular saw biasa adalah, satu, akan menghasilkan pemotongan yang presisi. Kemudian yaitu tadi ya, ada knob-knob pengaturan yang banyak, sehingga itu akan memudahkan kita dalam penggunaan alat potong ini. Ini kalau kita lihat panjang kabelnya kurang lebih di 2,5 meter. Ini khasnya Ronic, ini ada pengait kayak gini guys ya, sehingga nggak berantakan kalau kita menyimpannya. Kita akan uji tingkat kebisingan. 92 dB. Kita akan ukur RPM-nya.
5.500 RPM. Kalau kita lihat build quality-nya sangat rapi ya. Untuk cover dari blade-nya ini terbuat dari aluminium core ya, babet. Termasuk bagian bawah, base plate bawah, sampai dengan gearbox. Dan untuk plastik-plastiknya sih saya nggak komplain ya. Ronic ini termasuknya rapi guys ya, build quality-nya. Nggak ada masalah. Nah ini juga ada kunci. Jadi ada dua kunci L. Yang kecil ini untuk membuka dari cover blade-nya. Yang besar untuk mengganti mata pisaunya. Nggak hilang nih. Handle-nya juga semua dilapis karet bagian depan dan handle belakang. Secara spek di 1200 watt, 6000 RPM. Tadi kita ukur di 5500 RPM. Ini serinya 4350. Sebelum saya uji Plumsaw ini di media PVC board ketebalan 18 mili, tapi ini saya rangkap dua. Kayaknya sih semua Plumsaw ya, bahwa sebelum kita gunakan tuh kita harus meluruskan antara posisi mata pisau dan karet ya. Ini kan karet sebagai guide kita ya kalau kita akan memotong. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan melebihi ya. Dan memang semua Plumsaw seperti itu. Sehingga nanti pada saat kita sudah potong karetnya ini dengan menggunakan Plumsaw-nya ini, nanti akan langsung ketemu bahwa itulah batas atau guide kalau kita akan melakukan pemotongan. Kita sudah dilengkapi dengan klem. Ini klem untuk menjepit track saw ke media yang akan kita potong. Ini juga praktis guys ya, jadi rapi. Sebenarnya tanpa ini juga udah nggak geser karena udah ada karet-karetnya, tapi lebih solid lagi pakai klem ya. Nanti untuk rilisnya tinggal pencet gini, gampang banget. Nah ini udah terpotong. Nah disinilah batas ya, dari guide kita pada saat kita akan pemotongan. Ini adalah papan meranti ya, ketebalannya di 45 mili atau 4,5 cm. Untuk pemakaian wattnya maksimal tadi di 1200 ya, 1200-an. Saya pikir untuk rumah-rumah di 2200 atau workshop 2200 sudah sangat mencukupi. Ya, hasilnya rapi sekali. Kemudian untuk slidingnya ini juga lancar ya. Untuk dust kolektornya kayak kurang maksimal gitu ya. Jadi masih banyak debu yang keluar ya. Jadi kira-kira 50% keluar dan 50% masuk ke dust kolektor. Yang lain tingkat kepresisian, kehalusan, kestabilan ya, minimnya getar, dan kokohnya, kerapihannya, jos gandos. Guys, kita coba belah PVC board ini. Saya ini rangkap dua, jadi saya akan bikin kabinet. Nah, seperti ini. Jadi kita perlu geser dulu track saw-nya. Karena panjang dari track saw-nya hanya di 2 meter. 1 meter kali 2. Sementara panjang ini kan ya, di 240-an. Sehingga ya membuat garis dulu ya. Atau kita menggunakan penggaris yang siku seperti ini. Ini hasil potongnya ya, rapi sekali.
Kita geser, Gus. Sip. Oke, lurusin, Gus. Oke guys ya, kita lanjutkan. Tadi karena sambungan ya, ininya kurang panjang, jadi kayak 2 tahap. Tapi di pengujian yang kedua ini saya garis terlebih dahulu, jadi lebih mudah lagi dibandingkan yang tadi. Jadi kalau sekedar untuk pemotongan yang kecil-kecil sih, kita bisa lepas ya. Ini panjang 1 meter, jadi ini lebih praktis lagi. Dan pada pengujian ini juga saya rangkap 2 guys ya. Jadi bukan selembar-selembar untuk mempercepat. Jos ya, mantul. Ini adalah untuk sisi hambalan ya, bawah, atas, tengah 2. Kita akan potong ya untuk pintu bagian sisi atas. Yang ini guys, jadul nih, saya nggak bisa pakai SketchUp, males belajarnya guys. Rangkap 2 ya, saya selalu rangkap 2. Powernya jos ya, kemudian nggak panas acan guys ya, aman. Kita akan lihat suhunya ya, untuk pemakaian seperti tadi. Tuh, normal tuh 38, 39, gripnya 33. Ya kalau gearbox biasanya lebih tinggi sedikit ya, 42. Aman? Terus kan nggak terputus tadi ya. Gimana guys, Anda udah lihat ya performa dari Ronic 4350 Plangshou ya, 165 mili. Feel yang saya rasakan, yang pertama getarannya minim ya, suaranya halus ya, RPM sudah lebih dari cukup di 5.500-an RPM. Kemudian sangat smooth, ini untuk naik turunnya guys ya, satu tangan juga enak ya, nyaman, lembut, tapi terasa kokohnya, kuncinya nggak hilang ya. Hasil juga presisi, beat quality-nya rapi. Sampai dengan video ini dibuat, memang saya belum tahu ya, nanti pantengin terus aja ya untuk harganya, tapi saya yakin ini terjangkau ya dengan build quality yang jos seperti ini. Mungkin kekurangannya satu ya, bahwa panjang dari tracksaw-nya ini agak nanggung guys ya, agak nanggung. Karena panjang totalnya dalam paket pembelian ini hanya 2 meter, sementara panjang dari multiplex kalau standar atau PVC board itu kan di 240-an ke atas gitu ya, kurang lebih di 240, sehingga ya mestinya sih Ronic juga menjual additional tambahannya ya, tambahannya misalnya untuk tracksaw. Jadi menjual yang 1 meteran ya, 1 pieces, sehingga ini menjadi totalnya 3 meter ya, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Karena dalam paket ini hanya berisi 2 pieces tracksaw yang kalau digabungkan menjadi 2 meter. Saya juga tadi memang agak kewalahan, bisa lebih nyaman lagi dalam bekerja. Tapi secara fungsi, secara performa, saya nggak ada masalah. Bagus sekali, mudah-mudahan harganya juga terjangkau. Pemakaian watt juga masih tergolong hemat lah dengan performa yang tinggi. Langsung aja ya kunjungi untuk memantau harga-harga produk-produk terbaru dari Ronic yang bisa Anda dapatkan guys ya. Sekian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayi, Abang-Abangan Channel.